His Natalis 42, Sekolah Tinggi Teologi Magelang, wisuda sarjana 36 tahun 2020. Selamat datang kami sampaikan kepada seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Teologi Magelang dan tamu undangan. Prosesi akademika. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh Saudari Eugenia Anjani Karina Prujawak. Bapak Ibu dimohon sikap sempurna. Hadirin dipersilakan duduk. Pembukaan sidang senat terbuka Sekolah Tinggi Teologi Magelang. Bapak Sita Suranta Sibro, Magister Teologi. Kepada Bapak Sita kami persilakan. Hari ini sidang senat terbuka dalam acara Dies Natalis ke-42
Sekolah Tinggi Teologi Magelang, dan wisuda sarjana yang ke-36 tahun 2020, saya buka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hadirin sekalian, kita memasuki acara kedua, yaitu kebaktian forum, salam dan doa. Doa pembukaan dipimpin oleh Pendeta Paden Leonard Simarmata, Magister Teologi. Kepada Bapak Paden kami persilakan. Mari kita teduhkan hati kita berdoa. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus yang akan memelihara hati dan segenap hidup kita dalam ibadah, Yesus tulis dan juga acara wisuda hari ini. Bapa di surga, kami sungguh memuliakan nama-Mu yang agung dan heran ajaib, seraya mengucap syukur untuk segala perkara yang Tuhan kerjakan untuk STT Magelang ini, Tuhan. 1 tahun pendidikan pembelajaran Engkau dengan baik, sehingga hamba-hamba di kampus ini bisa menyelenggarakan acara puncak ini, yaitu sidang terbuka Dies Natalis dan wisuda. Kami sungguh bersyukur karena campur tangan-Mu yang ajaib itu. Di tengah pandemi dan berbagai kesulitan, tangan murah Tuhan sungguh ajaib menuntun menolong mereka. Berpuncak pada hari ini Bapa, anak-anak-Mu boleh diwisuda. Karena itu kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang hidup. Engkaulah kiranya yang akan menenteramkan hati kami dengan rasa damai dan sukacita. Terkhusus anak-anak-Mu yang wisuda hari ini menjadi sejarah puncak akan perkara ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka untuk memasuki step berikutnya, yaitu untuk masuk ke dalam ladang Tuhan. Karena itu Bapa di surga, biarlah kiranya Engkau akan menuntun, menolong, memberkati acara ini dari awal hingga akhirnya, sehingga kami akan menemukan pesan khusus dari tempat ini hari ini Bapa di surga. Kami pulang dikuatkan, diteguhkan dengan penuh rasa sukacita, dan kami akan mengucap syukur atas perbuatan Tuhan yang ajaib. Berkati hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian hari ini, baik di acara ibadah, acara wisuda, dan keseluruhan rangkaian yang akan dilakukan segera. Tangan murah Tuhan menolong kami. Kami pulang dengan damai sejahtera, seperti kami datang dengan damai sejahtera. Kami pulang dengan sehat, seperti kami datang dengan sehat. Di dalam nama Bapa, kami membuka acara Dies Natalis dan wisuda ini serta ibadah. Amin. Hadirin sekalian, mari kita akan menyanyikan pujian nomor 1, Tuhan inilah hidupku.
Hadirin yang berbahagia, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Kris Sorongan, Magister Teologi. Kepada Bapak kami persilakan. Saya minta izin untuk melepas ini sementara, karena dengan kacamata saja mata saya, penglihatan saya masih kabur. Ditambah ini lebih kabur lagi. Puji Tuhan. Kemarin dalam gladi bersih saya digoda oleh rekan saya yang paling kanan ini. Ingat 20 menit. Sudah mulai dihitung Pak jam. Saya jamin tidak akan lewat 20 menit. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam acara Dies Natalis pagi hari ini, kita akan melihat era disrupsi dalam perspektif Kristiani. Kalau melihat temanya saja rasanya mustahil untuk 20 menit, tapi saya akan coba selesaikan dalam 20 menit. Saya mulai dengan sebuah kesaksian. Beberapa hari yang lalu saya diminta untuk mendoakan salah seorang keluarga kerabat dari seorang manajer, senior manajer hotel bintang 5 yang ada di Kota Magelang ini, karena meninggal dunia berada di Solo. Perjalanan Magelang Solo yang cukup jauh melewati Selo itu kami isi dengan perbincangan. Jadi antara perbincangan itu dia menceritakan tentang bagaimana kondisi hotel tempat dia bekerja, tingkat okupansinya menurun sampai mencapai titik terendah hanya 3%. Itu saat-saat mengerikan katanya. Lalu kemudian dia menambahkan dengan sebuah kisah bagaimana sebelumnya sebagai seorang senior manajer hotel berbintang 5 menghadiri seminar-seminar, outreach, kemudian ya yang sejenis dengan itu sudah merupakan kewajiban. Dia terus mengupgrade informasi yang mungkin berguna untuk perkembangan hotel di mana dia bekerja. Dia berkata begini, tadinya saya berpikir ini hanya teori-teori saja, termasuk antisipasi era disrupsi. Apa itu disrupsi? Bagi dia sendiri masih aneh gitu. Lalu kemudian dia terkaget-kaget ketika pandemi datang. Apa yang dulu dianggap katanya masih teori, yang dia ikuti setiap kali ada seminar, setiap kali ada pembekalan, tiba-tiba kok sekarang seperti sudah di depan mata. Itu cepat sekali. Nah, itu antara lain yang dia ceritakan. Ada beberapa hal juga yang nanti juga akan saya selingi dalam penyampaian khotbah ini. Tapi sebelumnya kita membuka dulu 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-23 dan 24 yang menjadi dasar kita. 1 Korintus 10 ayat 23 dan 24 mengatakan begini, segala sesuatu diperbolehkan. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Ketika panitia seminggu yang lalu menghubungi saya, kemudian saya melihat temanya, lalu kemudian ayat yang menjadi rujukannya, saya berpikir hubungannya apa ini. Saya terus kemudian merenungkan ayat ini, dan saya menemukan kaitannya, hubungannya. Tapi sebelum itu mungkin kita perlu sedikit mengenal makanan apa itu disrupsi, hewan apa itu, makhluk apa itu disrupsi.
tentu kita tidak bisa meninggalkan tentang revolusi industri yang saat ini kita sedang bergerak dari 4.0 to 5.0. Saat ini revolusi industri sudah memasuki tahap yang keempat. Bahkan beberapa ahli mengatakan kita sudah bergerak menuju revolusi 5.0. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita melihat ciri-ciri era disrupsi. Dan itu dapat dijelaskan dengan sebuah singkatan yang disingkat menjadi FUCA atau FUCA. Empat huruf ini. Yang pertama V, volatility, yang artinya perubahan yang masif, cepat, dan dengan pola yang sulit ditebak. Itulah keadaan hari ini di mana kita sedang hidup. Perubahannya begitu masif, cepat, unpredictable, tidak bisa ditebak dengan mudah. Siapa yang menyangka pandemi yang diekspos baru beberapa hari di Wuhan sana, lalu hanya dalam hitungan minggu saja mengglobal dan menghebohkan seluruh dunia. Yang kedua, ciri yang kedua dari era disrupsi yaitu uncertainty. Apa itu? Perubahannya cepat dan menyebabkan ketidakpastian. Semua pemerintah di dunia ini sedang mengatur strategi bagaimana menyikapi pandemi di era revolusi industri 4.0 ini. Bapak Ibu dikasih termasuk pemerintah kita. Kenapa? Karena perubahannya begitu cepat dan menyebabkan ketidakpastian. Yang ketiga, karena hanya 20 menit, yaitu C, complexity. Apa maksudnya? Terjadinya kompleksitas hubungan antara faktor penyebab perubahan. Apa yang terjadi di satu tempat dalam satu bidang ternyata punya koneksi, punya hubungan, memberikan pengaruh pada tempat yang lain, pada situasi yang lain, sehingga hal ini kemudian terakhir menimbulkan apa yang disebut ambiguity atau ambiguitas, di mana kekurang jelasan arah perubahan yang menyebabkan orang kemudian ragu untuk mengambil tindakan. Itu sedikit yang dijelaskan dalam buku Klaus Schwab tentang ciri-ciri era disrupsi. Nah, karena begitu cepatnya perubahan itu terjadi, sehingga kita kenal siang ini kata disrupsi. Begitu cepatnya dan begitu hebatnya perubahan itu, terjadilah apa yang disebut dengan disrupsi. Kata ini memiliki konotasi yang negatif. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, karena hal itu kemudian memaksa orang menjadi bersikap ambigu dalam mengambil keputusan. Di satu sisi tuntutan untuk sosial oriented, tapi di sisi yang lain dipaksa, dipojokkan untuk membentuk sikap individualis. Mungkin bahasa ini terlalu sulit dicerna Bapak Ibu, tapi dalam prakteknya saya yakin Bapak Ibu paham apa yang terjadi. Ada tuntutan untuk sosial oriented. Bagaimana orang sekarang dipaksa untuk tidak hanya berpikir untuk kepentingannya sendiri, kepentingan kelompoknya, tetapi di sisi yang lain mereka justru didorong, dipaksa untuk bersikap individualis ketika berhadapan dengan tantangan-tantangan yang dihadapkannya. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya istilah disrupsi ini diperkenalkan oleh seorang
guru besar di sebuah sekolah Harvard Business School tahun 1997, walaupun fenomenanya sudah terjadi jauh sebelumnya. Jadi sebenarnya istilah disrupsi ini diawali untuk memotret, menggambarkan situasi ekonomi, apa yang akan terjadi. Tetapi kemudian ternyata apa yang terjadi dalam bidang ekonomi itu mendisrupsi, memberikan efek, memberikan dampak kepada berbagai sektor kehidupan manusia. Tidak terkecuali juga dalam kehidupan rohani beragama. Saya pikir belum ada di antara kita yang pernah mengalami era dalam seumur hidup kita yang saya nggak tahu berapa paling tua usianya Pak Sitorus mungkin belum pernah terjadi kita ibadah melihat TV kemudian selama berminggu-minggu itu, kecuali memang orang Kristen yang malas ke gereja beranggapan kalau sudah lihat TV, nonton Gilbert di TV sudah ibadah. Ada dulu, tapi itulah situasi yang kita hadapi sekarang ini. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan untuk mengenal, kemudian memahami dan kemudian mengantisipasi disrupsi dalam revolusi industri ini, maka ada beberapa kata penting yang nanti saya akan kaitkan dengan apa yang terjadi dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 yang kita baca tadi. Yang pertama, change, perubahan. Jadi harus ada perubahan. Perubahan merupakan sebuah keniscayaan. Ketika orang berhenti berubah, maka dia akan ditinggalkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin kita yang sedikit mengikuti perkembangan teknologi telekomunikasi, yang mungkin usianya seperti saya cukup familiar dengan brand Nokia, BlackBerry. Kemana mereka sekarang? Dulu mereka adalah pemain utama dalam dunia telekomunikasi. Tapi ketika mereka berhenti membuat perubahan, yang nanti ada kaitannya dengan kata yang kedua itu inovasi, mereka hanya sekarang menjadi cerita sejarah. Ketika mereka tidak mengantisipasi sistem operasi Android yang diperkenalkan, dianggap ini anak baru, masa sih bisa mengalahkan mereka yang sudah sekian puluh tahun jam terbangnya. Nokia cukup percaya diri mempertahankan sistem operasi Symbian dalam telepon selulernya, sementara kita tahu BlackBerry punya sistem operasi sendiri dan menolak untuk membuka diri. Ketika pada akhirnya mereka membuka diri memproduksi telepon seluler dengan sistem operasi Android, sudah tertinggal, hanya tinggal sejarah. Bapak Ibu saudara, kenapa saya perlu menyampaikan ini? Kita lihat nanti. Tapi itu yang saya ingin sampaikan. Change, perubahan sebuah keniscayaan. Yang kedua, inovasi. Kita tidak lagi punya waktu untuk membanggakan kesuksesan masa lalu. Kita dituntut untuk terus mengalami perubahan dan membuat sebuah inovasi demi inovasi. Ini saya baru bicara secara umum situasi global terkait dengan revolusi industri. Tapi saya pikir ini juga fenomena yang harus diantisipasi oleh gereja. Ketika gereja semakin eksklusif, semakin menutup diri terhadap perubahan, saya khawatir dengan denominasi gereja, kalau gereja itu punya Tuhan, denominasi gerejanya hanya 3 catatan sejarah saja. Saya tidak yakin kalau gereja bisa berakhir, karena gereja adalah milik Tuhan. Tapi denominasi gereja, apapun dimanapun kita bernaung saat ini, kita perlu mengantisipasi karena disrupsi ini. Yang ketiga, kata yang ketiga, saya dapatkan juga dari diskusi sepanjang perjalanan Magelang Solo itu. Sekarang mau kami mengurangi
jumlah pegawai itu mencapai 50%. Efisiensi, rasionalisasi pegawai itu di hotel bintang 5 itu sekarang dikurangi. Mereka selektif sekarang memilih pegawai yang bisa bekerja dalam beberapa bidang sekaligus, multitasking. Ini kata yang ketiga. Teman-teman, hamba Tuhan, baik rekan-rekan saya sudah senior maupun hamba-hamba Tuhan yang hari ini wisuda. Perhatikan katanya multitasking. Kita harus mampu bekerja, tidak hanya menguasai satu bidang saja. Kita harus terus belajar menguasai bidang-bidang yang lain. Saya bisanya hanya khotbah saja. Saya khawatir ketika kita tidak mengantisipasi dengan mengikuti perkembangan zaman dan belajar, kita akan ditinggalkan. Kita hanya akan tinggal sejarah saja. Beberapa waktu yang lalu saya berdiskusi dengan teman saya di Facebook. Saya menanyakan apakah beliau masih mengajar di Tamrin Residence, karena saya tahu dia mengajar di sana, sekolah teologi punya Gilbert. Lalu kemudian saya tidak dipakai lagi karena saya gaptek. Bapak Ibu yang dikasih karena saya tahu, karena saya satu angkatan dengan dia di I3 waktu ambil magisternya. Saya tahu dia paling cerdas, dia paling rajin. Tapi kemudian dia percaya sekarang tidak dipakai lagi karena saya gaptek. Saya nggak tahu dimanapun bidang medan karir kita kelak. Saya pikir kata multitasking ini harus menjadi PR kita. Seorang hamba Tuhan tidak mesti ahli dalam banyak bidang, tapi minimal tahu. Amin. Minimal tahu lah. Berapa menit? 10 menit belum ya? Yang berikutnya kata social oriented. Perusahaan-perusahaan sekarang sudah cukup lama untuk mengindahkan hal itu, sehingga di perusahaan-perusahaan swasta, saya nggak tahu banyak di perusahaan BUMN juga ada itu, yang namanya CSR, dana CSR, Company Social Responsibility, kalau saya tidak salah singkatannya. Jadi kewajiban perusahaan, tanggung jawab perusahaan terhadap kegiatan aktivitas sosial yang terjadi di lingkungan perusahaan tersebut. Jadi saya pikir kalau sekolah ini mau cari dana, bisa dicoba dana CSR dari karoseri 17 Agustus, Armada, New Armada. Bisa Pak dicoba, mungkin siapa tahu masih ada sisa-sisanya. Karena setiap perusahaan itu ada ya, social oriented. Kalau Bapak Ibu perhatikan sekarang platform belanja online itu, saya hampir tiap minggu selalu ada angket isian, survei. Mereka terus mengikuti perkembangan sosial yang terjadi, perubahan-perubahan apa yang diperlukan untuk mereka bisa bertahan dalam dunia yang penuh dengan persaingan itu. Nah, itu sebabnya tadi saya katakan harus berpikir sosial oriented. Nanti kita akan hubungkan bagaimana kasus yang beri dengan jemaat di Korintus. Tapi izinkan saya selesaikan ini 2-3 menit berikutnya. Ada sosial oriented, kepedulian sosial. Kalau lawyer, Pak Yosef, ada istilah lawyer pro bono gitu ya. Pro bono artinya nggak dibayar gitu. Pak Yosef, saya pikir lawyer pro bono juga nih untuk semua kasus ya. Ya. Dan
Tuhan, yang punya social oriented, kepedulian sosial itu yang sekarang justru mungkin secara kalkulasi matematisnya mereka rugi. Tapi silakan Bapak Ibu belajar. Misalnya dari siapa itu, King Candy itu, hostnya itu, nama aslinya Andi Noya. Kalau belajar di tetangga kita tuh Ustadz siapa itu yang orang Betawi itu. Mereka bisa menyimpulkan ketika mereka berbagi, ketika mereka berani memperhatikan orang lain, memiliki kepedulian sosial dan orang lain, mereka justru menikmati berkat-berkat yang luar biasa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, lebih tajam lagi kata yang berikutnya untuk kita mengenal, mengantisipasi era disrupsi, low segment oriented. Jadi di antara tadi social oriented itu ada kelasnya dan sasaran utamanya yang perlu kita berkenal low, bagian bawahnya, level paling bawah. Dulu ketika Nokia dengan sombongnya mengatakan bahwa mereka tidak mungkinlah tutup, Android muncul. Dia masuk di gadget-gadget yang berharga murah, tapi sudah punya sistem operasi. Nokia masih begitu angkuhnya mengatakan tidak akan pakai Android. Nah, Android dipakai oleh segmen sasaran pertamanya, mereka menyasar. Yang waktu itu, kalau beli Nokia dengan sistem operasi Symbian itu mahal sekali. Kemudian masuklah Android ke gadget-gadget dengan harga yang rendah dan mulai menggoncang pasar. Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan dulu berpikir saya ini pengamat ekonomi, tidak, bukan. Saya ingin nanti kaitkan dengan apa yang terjadi dalam 1 Korintus tadi. Kata-kata ini yang perlu kita perhatikan. Social oriented secara khusus, especially low segment oriented. Saya pikir dalam bergereja juga yang low segment ini mayoritas. Saya nggak tahu, mungkin ada denominasi gereja tertentu yang memang segmennya menengah ke atas semua gitu ya. Tapi kalau kita mau lihat secara jujur, jemaat yang low segment ini, segmen terbawah ini, saya pikir paling banyak. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, tentu saja sekali lagi tema yang dipilih panitia ini dimaksudkan bukan hanya sekedar mengetahui, mengenal deskripsi dari era disrupsi, tapi di dalamnya juga termasuk bagaimana kita mengantisipasinya. Dan kita akan lihat apa yang terjadi di Jemaat Korintus. Persoalan Jemaat Korintus dulu dan persoalan gereja sekarang di era disrupsi ini. Kalau kita memperhatikan masalah-masalah yang terjadi dalam Jemaat Korintus ini sangat kompleks sekali. Bapak Ibu sering dikasih Tuhan, saya coba menginventarisir paling tidak ada 15 masalah yang dihadapi oleh Paulus di Jemaat Korintus ini. Ada masalah perpecahan, ada masalah perceraian, ada masalah percabulan, ada masalah kawin campur dengan orang yang tidak seiman, dan yang menjadi konteks ayat kita pagi hari ini, masalah tentang makanan. Baik makanan yang disajikan ketika mereka mengadakan perjamuan kasih, dan konteks ayat ini makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Itu menjadi masalah, menjadi persoalan yang dihadapi oleh Paulus. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, Paulus memberikan perhatian terhadap masalah sosial dalam Jemaat Korintus ini. Dalam konteks ini terkait dengan kebiasaan makan yang dipersembahkan kepada berhala. Saya termasuk senang belajar tentang Rasul Paulus ini. Ada banyak hal keteladanan yang luar biasa. Dia bukan pribadi yang 100% sempurna, ada kelemahannya juga.
Tetapi saya kagum dengan bagaimana hamba Tuhan ini ketika menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapkan kepadanya. Paulus sangat tegas dan bijaksana dalam menghadapi persoalan khusus yang terjadi di Korintus. Misalnya kita baca bagaimana kita bisa melihat ketegasan Paulus dalam ayat sebelumnya, yaitu ayat 21 dan 22 terkait dengan diskusi apakah boleh atau tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Saya akan bacakan ayat 21 dan 22. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Suatu nada yang sangat keras. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi, tapi penuh dengan ketegasan. Saya melihat ada dua hal yang saya catat. Yang pertama, Paulus tidak menggunakan pendekatan masa lalu jemaat berupa tradisi dan kebiasaan lama masyarakat pada masa itu. Rupa-rupanya makanan persembahan itu sudah bukan lagi masalah ritual, tetapi juga menjadi masalah tradisi, kebiasaan, budaya masyarakat di Korintus itu. Tidak terkecuali beberapa jemaat itu masih ada rupanya ya membudayakan. Nah, Paulus kemudian datang dengan pendekatan yang lain. Dia tidak menggunakan pendekatan masa lalu berupa tradisi dan kebiasaan lama masyarakat. Paulus mengutip sebuah ungkapan yang diyakini, ungkapan lama yang diyakini oleh masyarakat Korintus yang tadi diberi tanda kutip dalam Alkitab kita. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Inilah cara yang unik yang dilakukan oleh Paulus dalam menyelesaikan masalah ini. Bisa jadi juga kutipan ini merupakan sindiran terhadap tafsiran jemaat yang salah tentang makanan yang halal dan haram ini. Ada jemaat yang berpikiran kalau sudah dikuduskan semua halal, tidak ada makanan yang haram, include termasuk makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Lalu kemudian Paulus melanjutkan dengan kalimat berikut. Tapi apakah segala sesuatu membangun? Tidak. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, para wisudawan dan wisudawati yang saya kasihi, ini juga perlu menjadi bekal kita dalam melayani ke depan. Ada kalanya sesuatu yang kita anggap halal, baik, benar, tetapi kita mesti membatasi diri juga dengan kepentingan orang lain. Ketika itu bertabrakan dengan kepentingan orang lain, tentu saja kita perlu berpikir lagi untuk kekeh, untuk mempertahankan apa yang kita anggap baik, benar, halal itu. Saya ambil contoh sederhana begini. Beberapa hari yang lalu saya tahu di kampus ini kesulitan air kalau sudah mulai siang. Coba teman-teman di kampus ini, baik yang di Sudawati maupun yang ada di ruangan ini yang di luar, siapa yang selama 2 minggu terakhir ketika air sulit mandi hanya 1 kali sehari? Ada ya? Bahkan mungkin ada ya, siapa yang tidak pernah tidak mandi dalam 1 hari karena airnya sulit? Ada. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Cuma ketika saya tanya, apakah tidak mandi boleh? Boleh, itu hak kita kok. Tapi apakah itu membangun?
bermanfaat untuk diri kita atau untuk orang lain. Hakikat mau tidak mati itu tubuh saya. Tapi ketika sudah mulai bersinggungan dengan kepentingan orang lain, mari kita mempertimbangkan lagi apa yang kita sebut dengan hak saya. Paulus mengatakan demikian. Apakah segala sesuatu memang? Tidak. Yang kedua, ayat yang ke-24, cepat saja, tinggal 3 menit ternyata. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Paulus mengingatkan, yang kedua adalah tidak mencari keuntungan sendiri. Tadi saya sudah sedikit menyinggung, salah satu ciri masyarakat era disrupsi adalah ambigu, ragu-ragu, bimbang, tidak jelas arahnya. Di satu sisi dituntut untuk sosial oriented, tapi di sisi yang lain didorong melalui persaingan menjadi semakin individualis, semakin egois. Yang penting saya survive, yang penting saya untung, yang penting saya selamat. Peduli setan dengan orang lain. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, Paulus mengingatkan jangan mencari keuntungan diri sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Saya coba memiliki kata keuntungan orang lain. Ada seorang teolog berkeberatan dengan terjemahan yang digunakan King James tentang kalimat ini. King James menggunakan terjemahan begini pakai ayat 24. Let no man seek his own, but every man another's wealth. Kata yang digugat yaitu kata wealth. Itu berarti kemakmuran orang lain. Tapi kemudian saya merenungkan lagi, apa salahnya? Kenapa teolog itu keberatan tentang kata another wealth? Bukankah kita ini pelayan? Bukankah kita ini menyebut diri kita sebagai hamba? Apa sih orientasi utama seorang pelayan atau hamba? Melayani, menyenangkan majikan kita. Amin. Bukan mencari keuntungan diri kita sendiri. Itu yang dikatakan dalam ayat yang ke-24. Tidak mencari keuntungan sendiri. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, rekan-rekan yang akan diwisuda, kita tidak lagi bisa mengabaikan kebutuhan kita untuk membangun bersama orang lain. Berjalan, bergandengan, membangun bersama orang lain, kebutuhan yang tidak bisa lagi diabaikan. Sehebat apapun kita, gereja kita, denominasi kita tetap membutuhkan yang lain. Jadi sudah selayaknya kita tidak mencari keuntungan sendiri. Sudah saatnya mulai kita punya sosial oriented. Tidak hanya cari selamat sendiri. Akar problem sesungguhnya jemaat Korintus adalah kasih. Di antara sekian banyak masalah yang didaftarkan, yang diurus oleh Paulus dengan segala kompleksitasnya, problem utamanya adalah ketiadaan kasih. 1 Korintus 13, kasih tidak mencari kepentingan sendiri. Apa perkumpulan gereja kita hari-hari ini? Apa perkumpulan kampus ini hari-hari ini? Kehilangan sponsor, kehabisan sumber daya finansial. Saya pikir itu memang fakta ya. Tapi
masih ada sesuatu yang lebih dalam yang harus kita gali lagi sebagai akar persoalannya. Dua Petrus 1 ayat yang kelima, anak tangga terakhir proses atau progres pertumbuhan iman adalah mengasihi semua orang. Tambahkanlah kepada imanmu ini pengetahuan. Di tangga-tangga terakhir adalah mengasihi semua orang. Nah, saya mengartikan nats ini, ayat ini dalam konteks kita hari ini sebagai sebuah target yang menantang kita untuk tidak berpuas diri dengan capaian lahiriah kita. Apapun itu, di level manapun hari ini, pencapaian lahiriah itu jangan berpuas diri. Rekan-rekan wisudawan, wisudawati, jangan lagi berpikir yang penting saya sudah di wisuda. Jangan jadi calon pendeta dengan sasaran hanya sampai punya gereja besar, jemaat yang banyak, otomatis kontribusi kolektornya, persembahannya banyak, sejahteralah kita di hari tua. Guru agama dengan sasarannya sampai diangkat jadi PNS atau memperjuangkan sekian ratus ribu, sekian juta tunjangan sertifikasi kita. Ada sasaran yang jauh lebih mulia, yang lebih besar, yang layak kita perjuangkan. Apa itu? Tuayan jiwa-jiwa yang saya lihat di era disrupsi, revolusi industri ini semakin kuning warna tuayan. Kalau kita hanya menghabiskan energi untuk diri kita sendiri, kelompok kita, apakah kita akan ikut menuai dalam tuah yang besar yang Tuhan sudah perlihatkan kepada kita? Saya mungkin hanya tidur. Saya ingat saya mulai semalam tidur jam 10:30 mungkin. Kemudian 1:30 saya terbangun. Saya lupa minum obat, saya minum obat. Kemudian susah lagi tidur. Kemudian saya duduk aja coba mematangkan materi yang saya sampaikan. Saya baca lagi, saya renungkan lagi. Dan ketika sampai pada bagian ini, saya merasa dekat, suara Tuhan begitu dekat. Dan ketika saya mulai menemukan kata-kata ini, mata saya mulai berkaca-kaca. Bahkan tadi pagi pun ketika saya membuka lagi bagian ini, lihatlah tuayan jiwa. Saya mulai berkaca-kaca dan mulai meneteskan air mata. Saya pikir inilah era penuaian besar ini. Asalkan kita tidak lagi berpikiran sektoral, kelompok, apalagi egosentris, individualis. Yang penting saya set, yang penting saya aman. Kita tidak boleh lagi mencari keuntungan diri sendiri. Pikirkan apa yang perlu untuk kampus kita ini, untuk gereja kita. Tidak lagi mencari keuntungan diri sendiri. Pikirkan apa yang perlu. Dalam konteks ini, kampus ini sedang berjuang mempertahankan eksistensinya. Karena beberapa sponsor yang mengundurkan diri. Tapi saya percaya kalau Tuhan yang memulai, Tuhan pasti akan menyelesaikannya dengan baik. Amin. Aku ini sebagai wadah untuk kita mengasihi semua orang. Saya tahu mungkin ada di antara teman-teman wisudawan, wisudawati yang sedih hari ini karena momen ini tidak bisa berbagi. Di momen bahagia ini kalian tidak bisa berbagi dengan keluarga. Tapi ini hanya kesedihan kecil yang tidak berarti. Masih menanti banyak kesedihan lain dalam benak ladang pekerjaan Tuhan. Tidak ada waktu untuk meratapi, tidak ada waktu untuk mengeluhkan. Sudah hari ini tantangan di depan kita sudah menanti.
Jangan takut, kita tidak sendirian. Tuhan bersama dengan kita. Apa yang dikasih Tuhan menutup khotbah ini, saya ini mengatakan ini. Kalau pagi ini kita sudah berhenti berubah, berhenti melakukan inovasi, berhenti memperhatikan orang lain, mari pagi ini kita usik kenyamanan kita ini. Mari kita provokasi diri kita, hasut pikiran kita, goncangkan hati kita. Lihat, ada tuayan yang menanti kita. Belum waktunya kita untuk menikmati kenyamanan dalam dunia ini. Saya percaya apa yang kita perjuangkan suatu saat akan mendapatkan upahnya dalam kerajaan surga nanti. Amin. Tetap semangat, tetap berjuang. Selamat menjadikan kita, Tuhan memberkati. Tentukan kepala kita berdoa. Bapa di surga, siang hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam situasi yang serba terbatas ini, tapi kami tetap bisa merasakan kehadiran-Mu dalam acara Yesus Natalis ini. Roh Kudus, kami merasa Kau begitu kuat hadir pada siang hari ini. Biar akhirnya Tuhan melalui firman, melalui wawasan yang disampaikan oleh firman tadi juga, kami boleh sama-sama menentangkan pikiran kami, hati kami Tuhan. Pikiran kami untuk terus tidak hanya berpikir kepentingan diri kami sendiri, tapi melihat ada proyek ilahi yang jauh lebih besar yang sudah sedang Tuhan perlihatkan kepada kami di era disrupsi ini. Tuayan yang sudah semakin menguning itu mencari para penuai yang siap menuainya. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami semua. Kami mengucap syukur dan menyambut semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hadirin yang kami hormati, tiba saatnya kita memasuki acara yang ketiga, yaitu acara pewisuddaan. Acara ini akan diawali dengan pembacaan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Magelang oleh Pembantu Ketua 1 Bidang Akademik Dr. Yonta Sembiring, Magister Pendidikan Agama Kristen. Kepada Bapak Yonta dipersilahkan. Salam Bapak Ibu. Izinkan saya membaca surat keputusan. Surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Magelang nomor 66-SK/STTM/08/2020 tentang lulusan sarjana tahun 2020. Menimbang satu dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan satu dan seterusnya, memutuskan menetapkan satu, meluluskan 7 mahasiswa program sarjana teologi dan 2 mahasiswa program sarjana pendidikan agama Kristen, mewisudakan dan memutus mahasiswa program sarjana teologi dan sarjana pendidikan agama Kristen. Demikian surat keterangan ini dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Sekolah Tinggi Teologi Magelang. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Magelang pada tanggal 15 Agustus 2020
Ketua Sekolah Tinggi Teologi Magelang, Sita Suranda Sigro, Magister Teologi. Lampiran surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Magelang nomor 66/STTM/08 tahun 2020. Program Studi Sarjana Teologi Kependetaan dengan gelar STH. 1. Nama Immanuel Lasibe. Nomor induk mahasiswa 115503. 2. Nama Erwin Matingvan. NIM 116520. 3. Nama Yohan Stefani Lani. NIM 116522. 4. Nama Jamie Chris Maufra. NIM 116523. 5. Nama Tri Suparni Elias Pilih. NIM 116527. 6. Nama Jumina E. Van Mau. NIM 116528. 7. Nama Mahudara Ratih Herawati. NIM 116531. Program Studi Sarjana Pendidikan Agama Kristen dengan gelar SPD. 1. Nama Lukas Arianto Boboy. NIM 116524. 2. Nama Rifkah Aprilia Rahayu. NIM 119566. Demikian. Perwisudaan. Kami persilakan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Magelang, Bapak Sita Suranta Sigro, Magister Teologi, Pembantu Ketua 1, Bapak Dr. Yonta Sandiring, Magister Pendidikan Agama Kristen, dan Pembantu Ketua 2, Bapak Dr. Yosua Hartanto, Magister Teologi, untuk menempati tempat yang telah disediakan. Program Sarjana Teologi. 1. Nama Immanuel Lasibe, Sarjana Teologi. Judul skripsi Implementasi Manfaat Firman Allah berdasarkan 2 Timotius 3 ayat 16 di kalangan pemuda Gereja Wesleyan Indonesia Alor Timur dan Alor Selatan di Alor Nusa Tenggara Timur. Nama Erwin Matingvan, Sarjana Teologi. Judul skripsi Peranan Gereja Mencegah Pemuda Remaja Mengkonsumsi Minuman Keras di Gereja Wesleyan Indonesia, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor. Tiga. Nama Yohan Stefani Lani, Sarjana Teologi. Judul skripsi Studi Eksplanatori dan Konfirmatori. Implikasi pernikahan kudus berdasarkan Matius 19 ayat 6 di kalangan jemaat Gereja Wesleyan Indonesia sekota Magelang.
4. Nama Jenny Keris Maufra, Sarjana Teologi. Judul skripsi, Korelasi Partisipasi Jemaat dalam Penginjilan dan Pertumbuhan Gereja di Gereja Wesleyan Indonesia Wilayah Alor. Lima. Nama Tri Suparni Elias Pilih, Sarjana Teologi. Judul skripsi, Studi Teologi tentang Pola Hidup Jemaat berdasarkan Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai yang ke-47. Nama Jumina Evan Mau, Sarjana Teologi. Judul skripsi, Pengaruh Kompetensi Kepemimpinan Pengurus Wilayah terhadap kinerja para gembala sidang di Gereja Wesleyan Indonesia Wilayah Alor. Nama Mahudara Rati Herawati, Sarjana Teologi. Judul skripsi, Pemahaman tentang penyebab kenakalan remaja di kalangan siswa-siswi SMP Pentakosta Magelang. Program Sarjana Pendidikan Agama Kristen. 1. Nama Lukas Arianto Bogoi, Sarjana Pendidikan. Judul skripsi, Pengaruh Kompetensi Kepribadian Guru Pendidikan Agama Kristen terhadap Pertumbuhan Kerohanian Siswa Sekolah Dasar Kristen 1 Magelang. Nama Rifka Aprilia Rahayu, Sarjana Pendidikan. Judul skripsi, Korelasi Perilaku Hidup berdasarkan Efesus 5 ayat 15 sampai ke 21 terhadap prestasi siswa di SMA El Sadai Magelang. Kepada Ketua Sekolah Tinggi Teologi Magelang, Pembantu Ketua 1 dan Pembantu Ketua 2 dipersilakan kembali ke tempat.
lulusan dengan IPK tertinggi yaitu 3,60 diraih oleh Yohan Stefanilani. Doa penyerahan wisudawan-wisudawati oleh Dr. David Robert Sitorus kepada Bapak Sitorus dipersilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Hari ini adalah merupakan satu tonggak sejarah bagi pihak awal dari perjuangan. Bertahun-tahun kita duduk bersama-sama, membekali, mempersiapkan beliau. Setelah hari ini eranya berbeda, suasananya berbeda. Kemarin Anda duduk di sana, kami berdiri di depan. Setelah hari ini kita akan berdiri dan duduk bersama-sama. Pakai semua apa yang sudah kalian dapatkan. Khotbah hari ini luar biasa. If you stop, kalau Anda berhenti memahami situasi yang ada, inovasi diperlukan sekali. Ya, ini era baru. Ada banyak hal yang tidak kita mengerti. Hari ini sepanjang sejarah dunia, saya belum pernah melihat orang wisuda seperti ini. Sepanjang sejarah dunia, ini sesuatu hal yang luar biasa. Yesus katakan, aku mengutus engkau bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Era ini musuh kita bukan serigala lagi. Serigala bisa kelihatan. Musuh kita era ini tidak kelihatan, tetapi membahayakan. Are you ready? Siap? Pakailah apa yang sudah Anda terima, apa yang sudah Anda dapatkan sebelum kita mengutus. Lihatlah Tuhan. Ketika engkau bersedih, datang pada Tuhan. Ketika engkau tidak melihat ada jalan, pada Tuhan. Jangan biarkan engkau memegang Tuhan, tetapi serahkan tanganmu kepada Tuhan, dan Dia yang membawa engkau. Yesus katakan di dalam satu teks firman Tuhan yang menguatkan kita sampai saat ini. Kepadaku diberikan kuasa di langit dan di bumi. Pergilah, ajarlah mereka, jadikan mereka menjadi murid. Tadi sudah dikatakan, ladang sudah mengundi. Kalau boleh saya tambahkan adjektif, ladang sudah sangat amat mengundi. Era dulu tidak ada orang yang pernah menentang yang satu itu, yang mayoritas di Indonesia. Tetapi saat ini saatnya Anda menuai tuaian luar biasa. Tuhan berkati. Dan Yesus katakan, kepadamu diberikan segala kuasa. Pergilah, jadikanlah mereka murid. Ketahuilah bahwa aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Apapun era yang berbeda, yang tidak pernah kita tahu. Dulu satu hal yang dibanggakan. Tadi kita dengar, ya, ada satu perubahan yang besar sekali. Nokia berjaya, tetapi karena tidak mau menggunakan telepon. Whatever, apa saja disrupsi, construction,
Apa saja yang menghalangi diri Anda? Ketahui, aku menyertai. Itu cukup bagi kita. Mari saudara-saudaraku, teman-teman sepelayanan, silakan. Kita akan menopang mereka, mendoakan mereka, hamba Tuhan yang ada di belakang. Ayo, mari ke depan. Mari ke depan, tidak ke sini. Ayo, ayo. Terima kasih Pak Ketua dan bersama-sama dengan kita. Boleh tumpangkan tangan kepada mereka masing-masing. Pak Filipus boleh maju ke depan. Ibu Lani, Ibu Sita, mari Bu. Siapa aja yang hamba Tuhan yang ada di sana? Iya. Terima kasih. Inilah anak-anak kita yang kita akan putus. Ibu Kris mana? Ada? Mari Bu. Silakan. Mari. Ini anak-anak kita yang perlu kita topang. Terima kasih. Kalau mau tumpang tangan, silakan. Kalau mau. Mari Bapak Ibu yang ada di belakang, kita bersama-sama mendoakan mereka. Persembahkan diri satu hari untuk selamat. Tidak ada kata aku menarik diri kami dari panggilan Tuhan. Tidak ada jembatan yang membawa kita kembali ke belakang. Anak-anak yang ada di depan, apapun yang terjadi, semua itu hal-hal yang masih dalam pergumulanmu, tinggalkan di kampus ini. Kebaskan debu-debu yang masih ada. Persiapkan dirimu untuk masuk ke dalam medan peperangan. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Hari ini merupakan hari yang sangat bersejarah buat anak-anak kami, buat semua kami. Kami sebagai dosen merasa berhasil karena mereka sampai kepada garis finish yang pertama ini. Kami tidak tahu berapa banyak lagi mereka akan melakukan seperti ini. Tapi doa kami Tuhan, doa kami Bapa, pegang mereka Tuhan. Apapun yang menjadi hambatan di depan, kami tidak peduli ya Tuhan. Karena janji-Mu ya dan amin. Engkau berkata dalam firman-Mu bahwa Engkau akan menyertai kami. That is enough, Lord. Itu cukup bagi kami, lebih dari cukup. Ketika Engkau berjanji menyertai kami, Tuhan, kami tahu ketika kami sedih, Engkau ada di sisi kami. Engkau akan menghibur kami. Ketika kami susah, Engkau membesarkan hati kami. Ketika kami lemah, Rasul Paulus katakan, saat itu kami kuat. Bapa, ini anak-anakku. Kami tidak layak menyerahkan mereka ke altar Tuhan. Tetapi Engkaulah yang memegang tangan mereka. Jangan biarkan mereka berjuang sendiri. Jangan Tuhan. Karena dunia ini semakin egois. Dunia ini semakin tidak mau menerima Engkau Tuhan. Musuh kami tidak lagi orang-orang yang kelihatan. Tetapi musuh kami sistem. Musuh kami sesuatu hal yang bisa menyerang kami dengan tiba-tiba. Kami tidak tahu ya Tuhan. Bapa yang baik, utuslah anak-Mu ini Bapa. Bukan sekolah yang mengutus mereka. Bukan dosen yang mengutus mereka. Karena kami terbatas ya Tuhan. Kami tidak punya kemampuan untuk hadir selalu mendampingi mereka. Tetapi Engkau ya Yesus, Engkau ya Roh Kudus, Engkau hadir di mana-mana. Engkau selalu mendampingi mereka. Tidak ada tempat yang membatasi kehadiran-Mu. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Tuhan. Ajar mereka terus untuk bersekutu, menggapai hati Tuhan. Ajar mereka untuk membuka diri mereka supaya dengan cara-cara yang baru, yang belum kami ketahui sampai sekarang ini, berikan hati Allah kepada mereka. Berikan metode-metode yang baru kepada mereka Tuhan, sehingga kami bisa menjangkau tetangga kami, menjangkau orang lain. Kami tidak tidak tahu Tuhan, apakah ada dari antara mereka ini yang akan kau utus ke luar negeri. Negara kami diamati oleh banyak negara-negara mayoritas Islam. Kami tidak tahu Tuhan, tetapi biarlah mereka menyerahkan diri mereka kepada tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Engkau pemilik, Engkau yang menyertai, Engkau yang menyertai. Putuslah mereka. Terima kasih. Ini doa. Sampai mereka di dalam Tuhan. Iya. Kepada Bapa, di dalam nama anak Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hadirin dipersilakan duduk. Selanjutnya kita akan mendengarkan janji alumni. Janji alumni. Janji alumni. Satu. Senantiasa dengan sungguh-sungguh memelihara panggilan. Menjunjung tinggi otoritas firman Tuhan. Dan berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dua. Tetap berusaha mengembangkan ilmu yang kami miliki sampai pada tingkat setinggi-tingginya. Serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tiga. Setia mengobarkan semangat Injil. Yaitu pergi membawa dan menyampaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Empat. Menjaga nama baik alma mater dalam situasi apapun. Lima. Mendukung alma mater dalam menjalankan visi dan misi. Menaikkan pujian nomor 2, hormat bagi Allah Bapa.
Hadirin yang berbahagia, acara demi acara telah kita lalui dan kini kita telah berada di penghujung acara, yaitu doa penutup dan doa berkat yang dipimpin oleh Dr. Martin Arnolus. Balu kepada Bapak Martin dipersilakan. Bapak Ibu yang saya kasihi, sebelum kita menutup para wisudawan rindu untuk mempersembahkan pujian sebagai ucapan syukur, karena itu saya beri kesempatan untuk mempersembahkan pujian yang sudah disiapkan.
Dengan penuh kasih saya mengundang Bapak Ibu Saudara semua berdiri. Dan mari kita bersama-sama berdoa, mengucap syukur sekaligus mengakhiri akan acara Dies Natalis dan wisuda yang kita selenggarakan pada hari ini. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan Bapa yang baik. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, karena kami percaya bahwa acara ini boleh terselenggara hingga pada penghujung. Kami akan mengakhirinya. Dan terima kasih Tuhan, semua yang kami lewati boleh berjalan dengan baik. Biarlah semua yang kami lakukan boleh mendatangkan hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih buat semua Bapak Ibu, Saudara, keluarga para wisudawan yang telah hadir. Terima kasih juga Tuhan untuk semua anak-anak Tuhan yang telah berdiri lelah untuk mempersiapkan terselenggaranya acara ini. Tuhan memberkati mereka semua. Biarlah acara kami hari ini Tuhan, jika ada hal-hal yang tidak berkenan, yang tidak memudahkan nama Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan Engkau menyempurnakan segala kekurangan kami. Dan pada saatnya Tuhan kami akan akhiri, kami akan berpisah, baik hamba-hamba-Mu yang datang dari tempat mereka yang jauh, maupun kami yang tinggal di kampus ini. Kami senantiasa mohon kasih dan perlindungan supaya kami berpisah secara fisik, tetapi kami tetap satu di dalam kasih, satu di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, apabila melalui keluarga atau melalui para wisudawan dan sekolah ini memberikan berkat secara jasmani untuk kami terima. Apapun yang mereka sediakan Tuhan yang keputuskan supaya itu boleh menjadi kekuatan kesehatan bagi hidup kami. Terpujilah Bapa di surga. Akhirnya kami akan akhiri, akan rangkaian acara ini dengan memohon berkat-Mu. Bapak Ibu, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali kedua kali. Amin. Hadirin dipersilakan duduk. Penutupan sidang senat terbuka oleh Ketua Sekolah Tinggi Teologi Magelang, Bapak Sita Suranta Sibu, Magister Teologi. Kepada Bapak Sita dipersilakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, acara demi acara telah kita lalui dengan baik, semua karena pertolongan Tuhan. Dalam acara Dies Natalis ke-42 Sekolah Tinggi Teologi Magelang dan wisuda sarjana ke-36 tahun 2020 ini secara resmi saya tutup di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Iring-iringan prosesi akademika akan meninggalkan ruang pertemuan. Hadirin dimohon berdiri. Keluarga besar Sekolah Tinggi Teologi Magelang mengucapkan selamat dan sukses kepada wisudawan wisudawati. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat dan sukses, selamat dan sukses. Ya, siap. Banyak bisnis. I'm very sweaty. Mari, mari. Oh, iya. Kenapa sih ditekan? Putih nggak belakang? Enggak, Pak. Enggak. Udah.